Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah alladzi yawi ilaihi man ittaqah wa la yazubu alaihi idraku man asah, wa uhadhirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal, wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashihil amal. Farahimallahu amran akhaza fi islahi zadi tayaqqudi li yaumi ma'ad. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang selalu Allah karuniakan kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini sama dapat kita menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir dari atas mimbar yang mulia ini berwasiat kepada diri pribadi, juga menghimbau kepada jamaah untuk mari sama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu doa yang seringkali kita baca dan sudah sangat kita hafal. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa ini ada satu makna yang menggelitik. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Jalalain, beliau mengartikan kebaikan yang kita minta, Rabbana atina fid dunya, kebaikan dunia yang kita minta di dalam doa ini adalah sebagai satu nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan akhirat yang dimaksud dalam doa ini adalah ridho Allah dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang unik dari makna dan doa yang kita mintakan di dalam doa ini adalah bagaimana doa yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Yang pertama kita minta adalah dunia, kebaikan dunia. Baru kita minta kepada Allah kebaikan akhirat. Padahal di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama minal ula ay minad dunya, daripada dunia. Lantas mengapa dalam doa yang kita minta ini kita meminta kebaikan dunia dulu baru kita meminta kebaikan akhirat? Yang mana yang lebih diutamakan, duniakah atau akhiratkah? Ini bukan perkara kita lebih mementingkan dunia atau akhirat, tapi bagaimana kita mampu menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk kita mendapat kebaikan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita saat ini hidup di dunia, maka apapun yang kita kerjakan di dunia ini pastikan itu memiliki nilai di akhirat. Kita bekerja, niatkan pekerjaan ini tidak hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban yang diberikan atasan. Kita mencari nafkah, niatkan mencari nafkah ini tidak hanya sekedar untuk mencari uang, untuk sekedar makan, tapi niatkan ini untuk menafkahi keluarga kita di rumah. Niatkan ini sebagai satu ibadah. Niatkan pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan dunia yang kita lakukan akan bernilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun dalam doa ini juga dibaca saat kita melaksanakan tawaf. Satu-satunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita mulai masuk ke rukun Yamani sampai nanti di titik Hajar Aswad, Rasul mengajarkan doa ini untuk dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa rahasia di balik doa ini? Kalau dalam setiap putaran tawaf itu misalkan putaran pertama kita minta kekayaan kepada Allah, ya Allah berikan saya harta yang banyak ya Allah. Putaran kedua kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat ya Allah. Maka dari setiap doa itu selalu ditutup dalam putaran tawaf itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa? Setiap doa dan apapun permintaan yang kita mohonkan kepada Allah, hartakah yang kita minta, ilmukah yang kita minta, keluargakah yang kita minta, pasangankah yang kita mohonkan kepada Allah, maka sandarkan permintaan-permintaan dunia itu untuk kebaikan akhirat. Kalau doaku ini ya Allah tidak membawa untuk kebaikan akhiratku ya Allah, maka jangan kau berikan ya Allah. Itu makna daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita yang saat ini merasakan himpitan ekonomi, hidup sulit, serba susah, semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini terasa begitu melilit. Mungkin Allah belum memberikan kita menjadi orang yang kaya. Allah tahu kalau kita kaya mungkin kita bisa sombong. Kalau kita dikasih harta yang lebih banyak, mungkin itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri dulu apa yang sudah Allah berikan, baru yang kita minta, yang kita minta, yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan saya kepada perkataan dalam kitab Al-Hikam, dikatakan itu arih nafsaka minat tadbir. Hentikan diri kita dari mengatur Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam doa kita itu mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengatur Allah? Iya, dalam setiap permintaan dan permohonan yang kita ajukan kepada Allah, banyak nikmat yang sudah Allah karuniakan dan sudah Allah berikan kepada kita, tapi itu belum kita terima dan belum kita syukuri. Lalu kita meminta apa yang di luar yang belum kita syukuri. Dikasih motor belum disyukuri, udah minta mobil. Dikasih mobil belum disyukuri, udah minta yang lain. Ini namanya mengatur Allah. Maka supaya hati ini tidak mengatur Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita itu, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau karuniakan kehidupanku yang sekarang ini ya Allah. Walaupun hidupku pas-pasan ya Allah, ekonomiku belum berkecukupan ya Allah, rumah yang masih ngontrak ini ya Allah, saya ikhlas, saya terima, saya ridho ya Allah. Sampaikan di dalam doa kita itu rasa syukur kita kepada Allah.
Jangan datang-datang kita meminta, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan tanpa mendahulukan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, jadikan keikhlasan saya menerima kondisi ekonomi saya saat ini ya Allah. Jadikan kondisi keikhlasan dan keridhaan saya menerima kehidupan kami saat ini ya Allah. Jadikan itu sebagai wasilah untuk kau dengar dan kau jawab doa-doaku ya Allah. Berikan kami kehidupan yang lebih baik ya Allah. Berikan kami kehidupan yang kau berkahi ya Allah. Berikan kami kehidupan yang kau ridhoi ya Allah. Ini doa yang tidak mengatur Allah. Kita sampaikan rasa syukur dalam doa kita. Kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada Allah. Apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, itu kita terima dulu, baru kita minta yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Ayo berdoa kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Kalau selama ini banyak doa-doa kita yang mungkin rasa-rasanya belum dijawab dan belum dikabulkan oleh Allah, itu mungkin salah satunya adalah karena kita belum memantaskan diri atas doa yang kita terima, atas doa yang kita minta. Kita belum memantaskan diri kita untuk menerima apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi kita sendiri yang belum mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saat kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya sehat ya Allah, karuniakan kepada saya kesehatan ya Allah. Tapi pola hidup kita jauh daripada pola hidup yang sehat. Olahraganya jarang-jarang, banyak makan yang tidak baik untuk tubuh. Ini artinya kita tidak mendengar doa yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau Allah pasti akan mendengar, Allah pasti akan mengabulkan doa yang kita mohonkan. Namun terkadang apa yang Allah berikan itu bisa jadi lebih baik daripada apa yang kita mohonkan. Itulah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Tidak terkabulnya doa dan keinginan kita, itulah cara Allah mengabulkan doa. Al-khair mahtarahullah. Yang terbaik itu adalah yang Allah pilihkan buat kita. Bukan kita yang memilih apa yang terbaik untuk hidup kita. Terkadang apa yang kita lihat baik dalam kehidupan kita belum tentu itu membawa kebaikan kita untuk dunia dan akhirat kita. Maka Allah sayang, Allah belum berikan apa yang kita minta itu. Terkadang apa yang terlihat buruk justru di mata kita, justru itu yang membawa kebaikan untuk akhirat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan selalu Allah selipkan satu kebaikan. Saat Allah memberikan satu ujian kepada kita, satu musibah kepada kita, maka yakinlah dalam musibah yang Allah berikan itu selalu akan Allah selipkan satu kebaikan dan manfaat yang bisa kita ambil untuk kemudian nanti menjadi bekal akhirat kita. Satu contoh sebagai penutup khutbah yang singkat ini. Terkadang kita merasa nauzubillah, orang tua kita misalkan terbaring di rumah sakit. Kita merasakan ini sebagai satu kesulitan dan ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ternyata di balik musibah dan ujian ini Allah ingin menyelipkan satu kebaikan kepada kita. Mungkin selama ini kita anak-anak jarang bersilaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita sibuk tinggal di luar kota, kita sibuk membahagiakan keluarga, sibuk mencari nafkah, lupa kita berbakti kepada kedua orang tua. Tatkala Allah hadirkan sakit kepada kedua orang tua kita, terbaring di rumah sakit, saudara yang dari luar kota datang berkunjung. Kita yang sedang bekerja, kita sempatkan waktu untuk hadir menjenguk kedua orang tua kita. Ini tanda Allah mau mengembalikan bakti anak kepada orang tua. Inilah yang saya maksud bersama kesulitan itu Allah hadirkan satu kebaikan. Di balik musibah itu akan selalu ada hikmah. Tinggal bagaimana kita memandang dan mengambil sudut pandang yang positif atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yakinlah bahwasanya setiap apa yang Allah karuniakan, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Terkadang kita merasa, oh si fulan ini ibadahnya jarang-jarang, saya lihat ibadahnya justru enggak lebih baik dari ibadah saya, tapi kok kenapa kehidupannya justru lebih baik dari kehidupan yang saya rasakan. Kita merasa Allah itu enggak adil, kenapa harus saya yang diuji seperti ini.
Kenapa harus saya yang diberikan musibah seperti ini? Padahal saya sudah begitu baik mengabdi dan taat kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Kenapa harus saya yang mendapatkan ujian seperti ini? Jawabannya, karena Allah tahu hanya kita yang mampu melewati ujian yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada kita hambanya dengan memberikan satu ujian di luar batas kemampuan yang kita miliki. Makanya dalam menghadapi masalah dan ujian itu tugas kita hanya berbuat baik, bukan fokus untuk mencari solusi dari masalah. Sombong kita kalau hanya mengandalkan kecerdasan intelektual kita, mengandalkan otak dan pikiran kita, mengandalkan pengalaman yang kita pernah alami untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah yang Allah berikan. Sombong. Kita tahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba-Mu ini lemah ya Allah, hamba-Mu ini dhaif ya Allah, hamba tidak punya daya dan upaya ya Allah, maka kuserahkan masalah ini kepadamu ya Allah, biar Kau selesaikan dengan cara-Mu ya Allah, dengan caranya Allah. Tugas kita membangun kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama. Fokus kita meningkatkan kualitas pribadi kita, belajar lebih tekun, hadir ke kajian, terus memperdalam ilmu agama. Tujuannya bukan untuk pintar, tapi untuk memberikan manfaat. Bekerja semaksimal mungkin, tujuannya bukan untuk kaya, tujuannya bukan untuk sukses, tapi bagaimana dengan hasil dari pekerjaan ini bisa kita memberikan manfaat kepada orang lain. Allah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita selagi kita mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Bagaimana mungkin Allah akan menolong dan memberikan satu solusi dari masalah yang kita hadapi kalau tidak pernah ada kepedulian sosial dalam hati kita? Selalu yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya saya sukses, bagaimana caranya saya hidup enak, bagaimana caranya saya bisa keluar dari himpitan ekonomi ini, tanpa kita memikirkan kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka hadirin, sebagai penutup, tidak akan pernah rugi orang yang selalu menguntungkan orang lain. Maka kalau saat ini kita merasa berada dalam himpitan masalah, coba temukan solusi itu, biar Allah yang memberikan solusi dengan kita membangun dan memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍ Allahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.